Halo adik-adik. Wah, kalian sudah siap dan semangat belum nih untuk belajar matematika? Kakak sudah semangat untuk belajar bersama kalian. Sebelumnya, perkenalkan nama kakak, Kak Marcelino. Dan di sini kakak nggak sendirian aja, ada teman kakak yang akan belajar bersama kita. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Kak Michelle. Dan hari ini kita adalah double M, Kak Marcelino dan juga Kak Michelle. Hari ini kami yang akan menjadi tutor adik-adik semua. Dan sepertinya ya adik-adik sudah pada siap dan semangat nih Kak. Jadi kakak hari ini juga semakin semangat gitu untuk belajar matematika bersama dengan adik-adik sekalian. Iya dong Kak Michelle, pastinya. Tapi hari ini kita akan belajar apa ya Kak? Kasih tahu nggak ya? Oke deh. Hari ini kita akan belajar materi yang baru, yaitu penjumlahan pembulatan mendekati ratusan. Hmm, Seperti apa itu ya? Kalau gitu langsung aja ya adik-adik kita mulai supaya kita tahu nih seperti apa sih kira-kira materinya. Oke deh, langsung aja. Go, go, go! Oke adik-adik, sekarang kita mencoba mengingat kembali nih, seperti apa sih pembulatan mendekati ratusan. Jadi, yang perlu kita perhatikan ketika melakukan pembulatan mendekati ratusan adalah angka puluhannya. Kakak ulangi ya, ketika kita melakukan pembulatan mendekati ratusan, yang perlu kita perhatikan adalah angka puluhannya. Jika angka puluhannya kurang dari 5, maka kita membulatkan ke bawah, yaitu menjadi 0. Tetapi ketika angka puluhannya 5 atau lebih dari 5, kita melakukan pembulatan ke atas, yaitu menjadi 1. Nah, pada materi selanjutnya kita akan belajar bagaimana penjumlahan pembulatan mendekati ratusan. Wah, bagaimana itu, Kak? Jadi begini adik-adik, penjumlahan pembulatan mendekati ratusan adalah penjumlahan yang kita lakukan setelah membulatkan suatu bilangan. Oke adik-adik, setelah kita mengingat kembali materi ini, sekarang mari kita mencoba melakukan penjumlahan yang ada dalam latihan soal berikut. Siap Kak Marcel, mari kita langsung saja ya mempraktikkan apa yang sudah kita pelajari. Nah, kita mulai ya adik-adik untuk soal yang pertama. Kak Marcel mempunyai pita sepanjang 115 cm. Namun ternyata pita tersebut tidak cukup untuk mengikat kardus hadiah milik temannya. Akhirnya, ibu memberikan tambahan sepanjang 152 cm kepada Kak Marcel. Jadi, berapa ya panjang total pita yang dimiliki oleh Kak Marcel setelah dibulatkan? Hmm, Berapa ya panjang total pitanya? Yuk kita coba kerjakan. Jadi adik-adik, berdasarkan soal yang tadi dibacakan oleh Kak Michelle, kita jadi mengetahui bahwa Kak Marcel memiliki pita sepanjang 115 cm. Lalu, karena belum cukup untuk mengikat kardus hadiah milik temannya, ibu menambahkan pita kedua untuk Kak Marcel, yaitu sepanjang 152 cm. Yang kita harus lakukan adalah membulatkan panjang pita pertama dan kedua yang dimiliki oleh Kak Marcel. Pita pertama memiliki panjang 115 cm. Di sini dapat kita ketahui bahwa angka puluhannya, yaitu yang ada di tengah ya adik-adik, adalah 1. Karena 1 kurang dari 5, maka kita lakukan pembulatan ke bawah.
Maka 115 cm menjadi 100 cm. Sekarang pita yang kedua ya adik-adik. Pita kedua memiliki panjang 152 cm. Di sini kita lihat bahwa angka puluhannya adalah 5. Adik-adik ingat kan, kalau angka puluhannya 5 atau lebih dari 5, kita lakukan pembulatan ke atas. Jadi, 152 cm dibulatkan menjadi 200 cm. Setelah kita bulatkan, mari kita lakukan penjumlahan. 100 cm ditambah 200 cm sama dengan 300 cm. Jadi sekarang kita tahu nih bahwa panjang total pita yang dimiliki oleh Kak Marcel setelah dibulatkan adalah 300 cm. Kita sudah berhasil menyelesaikan soal latihan yang pertama. Yuk, sekarang kita kerjakan latihan soal selanjutnya. Jumlah seluruh siswa kelas 5 SD Sukacita adalah 224 siswa. Sedangkan jumlah seluruh siswa kelas 6 adalah 198 siswa. Pada hari Senin depan akan dilaksanakan upacara bendera di lapangan sekolah yang akan diikuti oleh seluruh siswa kelas 5 dan 6. Berapa total siswa yang akan mengikuti upacara bendera jika dibulatkan? Wah, gimana cara menghitungnya Kak Michelle? Wah, bagaimana ya? Kalau begitu mari kita coba kerjakan tahap demi tahap ya. Yang pertama diketahui bahwa jumlah siswa kelas 5 SD adalah 224 siswa. Dan jumlah siswa kelas 6 SD adalah 198 siswa. Lalu ditanya nih, berapa total siswa yang mengikuti upacara setelah dibulatkan? Kalau begitu, mari kita coba membulatkan bilangan ratusan ini terlebih dahulu ya. Pertama, ingat selalu perhatikan bilangan puluhannya. Untuk jumlah siswa kelas 5 yaitu 224. Di sini bilangan puluhannya adalah 2 ya. Yang dimana berarti ini kurang dari 5 adik-adik. Sehingga dibulatkan menjadi 0 atau mengalami pembulatan ke bawah. Maka pembulatan bilangan 224 akan menjadi 200. Sama halnya dengan jumlah siswa kelas 6 SD yaitu 198. Coba kita lihat ya, bilangan puluhannya di sini adalah 9. Berarti lebih besar daripada 5. Maka dari itu mengalami pembulatan ke atas menjadi 200. Nah, setelah kita membulatkan jumlah siswa pada masing-masing jenjang ya, maka kita barulah bisa menjumlahkan jumlah siswa kelas 5 dan kelas 6 SD yang telah dibulatkan. Kita bisa tulis jumlah siswa kelas 5 ditambah dengan jumlah siswa kelas 6 adalah 200 ditambah 200. Wah, berapa ya? 2 ditambah 2, 1, 2, 3, 4. Wah, 400-an. Jadi ada 400 siswa. Kita bisa tulis, jadi total siswa yang akan mengikuti upacara bendera jika dibulatkan adalah 400 siswa. Sekarang kita coba sekali lagi ya. Nah, sekarang kita masuk ke latihan soal yang ketiga ya adik-adik. Dan soal yang ketiga ini adalah terdapat 2 buah keranjang, yaitu keranjang A dan keranjang B. Keranjang A terletak di bawah meja, sedangkan keranjang B terletak di atas meja. Pada keranjang A terdapat 120 buah apel, dan pada keranjang B terdapat 171 buah jeruk. Tiba-tiba Michelle tidak sengaja menjatuhkan keranjang B sehingga 103 buah jeruk terjatuh dan masuk ke dalam keranjang A. Jadi sekarang coba hitunglah berapa
total buah yang kini terdapat dalam keranjang A jika dibulatkan. Berapa ya? Coba ya kita tanya Kak Marcel terlebih dahulu. Kak Marcel, berapa ya Kak? Oke deh, kita mulai menghitung ya adik-adik. Kita menghitung jumlah buah apel yang ada di keranjang A. Tetapi kita juga menghitung jumlah buah jeruk yang ada di keranjang A. Karena Kak Michelle tidak sengaja menyenggol keranjang B yang berisi jeruk. Sehingga 103 buah jeruk jatuh ke keranjang A. Oke, kita mulai dari buah apel dulu ya adik-adik. Buah apel yang ada di keranjang A sebanyak 120. Di sini angka puluhannya adalah 2. Maka dari itu, karena 2 kurang dari 5, kita melakukan pembulatan ke bawah. 120 menjadi 100 buah. Sekarang kita ke buah jeruk ya. Buah jeruk yang ada di keranjang A sebanyak 103 buah. Di sini angka puluhannya adalah 0, di mana 0 juga lebih kecil dari 5. Kita lakukan pembulatan ke bawah. Maka 103 menjadi 100 buah. Sekarang kita menjumlahkan banyaknya buah jeruk dan apel yang ada di keranjang A. 100 ditambah 100 sama dengan 200 buah. Itulah jumlah keseluruhan buah jeruk dan apel yang ada di keranjang A setelah dibulatkan. Yeay, hore! Akhirnya ya adik-adik, dari 3 latihan soal yang baru saja kita bahas, kita sudah mulai mengerti nih bagaimana penjumlahan pembulatan mendekati ratusan. Betul banget Kak Michelle. Senang sekali ya Kak Marcel. Pastinya dong. Baik, kalau begitu tetap semangat ya adik-adik. Ingat kalau adik-adik pasti bisa, asalkan tetap mau belajar ya. Tetap semangat adik-adik. Nah, kalau masih ada yang bingung atau ingin ditanyakan, jangan malu untuk bertanya ya adik-adik. Kalau begitu, sampai di sini saja perjumpaan kita. Saya Kak Marcelino. Dan saya Kak Michelle, kami pamit undur diri. Salam semangat semuanya. Sampai jumpa.